warga kita yang ada di Kabupaten Lucu. Hari ini kita akan lanjutkan rangkaian doa kita yang kita awali sejak hari Senin ketika kita berdoa dengan apa yang kita doakan, lalu Selasa berdoa dengan siapa, lalu kemarin hari Rabu kita kemudian memfokuskan diri tentang kapan, tentang waktu kita berdoa. Dan ini kita melanjutkan pada bagian yang berikutnya, yaitu tentang where atau di mana atau tentang tempat. Kemarin Ibu Bapak selain berdoa di dalam gedung gereja ini bersama-sama dalam waktu yang sama, apakah juga ada yang kemudian dilanjutkan dalam sesi doa di waktu yang berbeda dengan kelompok yang apakah selepas pulang kemarin pagi Ibu Bapak sempat berjanji dengan kelompoknya itu, kelompok doa itu ketemu jam 11, jam 2, jam 5 sore untuk berdoa. Kita sudah biasa untuk melihat apakah ada pertumbuhan proses kita dalam memaknai tentang apa yang kita doakan, dengan siapa kita berdoa, dan juga kapan kita berdoa. Jadi kalau kita merasakan ini adalah tahapan-tahapan itu nanti akan berakhir pada Jumat. Di monggo hari ini kita akan lanjutkan sesi doa kita, dan mari kita menyiapkan hati kita melalui waktu. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita dalam perlindungan kita bersama menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita ingat dan
dan kita dengarkan lagi suara yang kita keluarkan ketika kita tadi bernyanyi. Suara seperti apakah yang kita tunjukkan? Bukan tentang merdu atau baik dan benar, tapi tentang kesungguhan batin kita dalam mengucapkan rasa syukur kepada Allah Sang Pencipta kehidupan. Mari saudara, kita kembali menyanyi lagi lagu Selamat Pagi Bapak. Kita nyanyikan dan menyanyikan suara yang kita berdengar. Masing-masing pahami suara yang kita keluarkan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu Ya Tuhan, inilah kami dengan kesungguh-sungguhan hati memperdengarkan suara kami untuk memuliakan nama-Mu. Bagi manusia mungkin tidak dipandang bagus, tapi kami yakin Engkau akan melihat kesungguhan hati kami dalam menghaturkan suara kami sebagai bentuk pujian atas kasih yang tidak terbatas dan hadir pada diri dan kehidupan kami. Pagi ini sebelum kami mengawali kembali aktivitas, kami mengambil waktu untuk jeda, berdiam bersama-sama di dalam gedung gereja milik Tuhan ini untuk mendapatkan rasa disertai, rasa ditemani, rasa dibersamai oleh-Mu ya Tuhan, Sang Pencipta hidup. Kami merasakan tempat-Mu, tempat yang indah, di mana kami semakin tumbuh di dalam hati kami, rasa dikasihi oleh Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, dan kiranya kasih setia Tuhan yang terus mengikat. Dalam nama dan kasih setia Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan baca bagian dari Alkitab kita di hari ini. Dari 1 Petrus 4, kita membaca pada ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 4, kita membaca satu ayat pada ayatnya yang ke-12. Yang demikian tertulis bagi kita.
1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kami. Amin. Tulisan yang ada dalam 1 Petrus ini, saudara, berbicara tentang ujian, dan ini adalah salah satu bentuk pengakuan tentang dinamika hidup orang Kristen. Ujiannya dalam bentuk seperti apa? Perikop kita mengatakan menderita. Judulnya seperti itu. Di dalam pemahaman orang-orang percaya pada abad pertama, ada keyakinan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan itu akan segera kembali datang, tidak berselang dan butuh waktu yang lama. Dan di dalam pemahaman yang seperti itu, semua kemudian memaknai penderitaan sebagai pengikut Kristus itu akan segera terhapuskan. Menderitanya sebentar saja, lalu ketika Yesus datang yang kedua kali, maka pengikut Yesus akan menuju kepada kemuliaan hidup. Jadi imajinasinya adalah menderita itu hanya sebentar saja. Itu ada dalam kisah sejarah gereja pada abad pertama. Tetapi nyatanya bahkan hingga hari ini kita masih berada pada masa parousia. Parousia itu artinya masa penantian kedatangan Yesus yang kedua. Hampir lebih dari 2000 tahun. Tapi inilah yang dinamakan proses iman dan pengharapan. Parousia masa penantian kedatangan Yesus yang kedua. Nah, di dalam masa-masa penantian itu, apa yang dirasakan oleh gereja pada abad perdana itu juga dimungkinkan masih kita alami. Penderitaan, perjuangan ketika kita menjadi Kristen. Lalu bagaimana kaitannya dengan topik besar kita jadi tempat, lokasi. Kenapa kita masih mengalami derita? Mengapa kita masih harus terus berjuang? Kaitannya dengan kaitannya dengan lokasi. Karena kita masih berada di dunia ini. Kalau sudah tidak lagi di dunia, karena kita memiliki keyakinan kita akan tinggal di surga bersama dengan Kristus, dan di sana kita merasakan kesukacitaan, kebahagiaan, dan juga kemuliaan hidup. Sesuatu yang berbanding terbalik dengan dinamika hidup kita selama ini. Kalau mau dituliskan atau disampaikan secara gampang, kenapa kita merasakan penderitaan? Karena
kita masih bertempat di dunia ini. Kita masih berlokasi di tempat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi inilah yang menjadi bagian dari hidup. Kalau kita ingat kisah-kisah dalam Kejadian pasal 3, pasca kejatuhan manusia ke dalam dosa, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa? Laki-laki akan berjerih lelah dalam bekerja, perempuan akan merasakan sakit ketika melahirkan. Dan itu terjadi selama manusia ada di dunia. Jadi derita itu juga berkaitan dengan lokus atau lokasi tempat di mana kita tinggal di dunia. Ini cara kita untuk membaca dan juga memahami apa yang dituliskan dalam 1 Petrus 4 tadi. Kenapa kita masih diuji? Kenapa kita masih merasakan proses perjuangan dan juga bahkan derita? Karena kita ada di dunia. Nah, pada posisi ketika kita berada dalam perasaan derita, apakah kita masih mampu menemukan tempat yang membahagiakan pada diri? Tempat di mana kita bisa merasakan sebagian dari nuansa surga. Makanya kemudian kita ingat dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan. Ada harapan bahwa tempat kita di dunia ini yang penuh dalam pemaknaan tentang derita dan juga perjuangan, kita tetap mohon ada kedamaian, ada suasana surgawi yang bisa kita ciptakan. Dan salah satu bentuk yang bisa kita pakai adalah ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa tentang apapun, ketika kita berdoa dengan siapapun, ketika kita berdoa kapanpun, mari kita lihat dimanapun kita berdoa, di situ akan ada kerajaan Allah yang datang. Di situ akan ada kedamaian, di situ akan ada ketenangan, di situ akan ada kesukacita. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah refleksi kita di mana kita berdoa, di situ kita akan merasakan. Di mana? Tadi pagi dalam mengawali suasana doa pagi, saya membagikan tagline sesuatu yang sudah sangat familiar untuk kita. Rumahku istana. Kemegahan, keindahan, kedamaian, ketercukupan, dan seterusnya. Rumahku, istanaku, tempatku berdoa. Dalam rumah bisa saja ada perjuangan, ada derita. Tapi kita juga mohon dalam rumah kita datanglah kerajaan-Nya. Dalam doa kita akan membuat rumah kita penuh dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bertumpu kepada topik besar, yaitu di mana kita akan berdoa. Mari kita akan memuji nama Tuhan dari lagu Tinggi Pujimaat 460
Mari kita pujikan. Kita pujikan bait yang pertama dan kita ulangi sebanyak 2 kali. 460. Jika jiwaku berdoa dan seterusnya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sensaranya. Jangan kehendakku bahwa kehendakmu jadilah. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sensaranya. Jangan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Di depan Tuhan, lokasinya tepat. Kita berada di depan Tuhan. Dan di depan Tuhan itu kita juga mengingat tentang ceritanya. Kita juga mengingat tentang proses diri kita menghadapi segala situasi yang ada di dunia ini. Ibu bapak dan saudara, hari ini kita akan berdoa dengan tema besar, where, di mana tempat kita untuk berdoa. Saya akan mengajak ibu bapak sesuai dengan kelompok yang sejak hari Selasa kemarin kita bentuk, seberapa yang masih ada, ataupun kalau ingin berganti kelompok karena kelompoknya sudah mungkin hari ini belum tahu, mohon dengan kelompoknya masing-masing silakan ambil tempat sesuai dengan kesepakatan kelompok itu, ambil tempat dalam lingkup kompleks gereja kita ini. Bisa di dalam, bisa di halaman, atau di mana saja dalam kompleks gereja kita ini. Silakan berkelompok dan nanti kita akan berdoa sesuai dengan kertas doa yang ada yang sudah diambil oleh ibu bapak. Tetapi ibu nanti setelah selesai rangkaian doa di kelompok, kertas ini bisa dimasukkan ke kotak doa lagi. Dan nanti sebelum saling berdoa dalam kelompok itu, silakan juga berbagi ingin didoakan apa oleh anggota kelompoknya. Termasuk salah satunya silakan
doa supaya rumah kita masing-masing sebagai sebuah lokasi atau tempat di mana kita tinggal itu menjadi sesuatu yang bisa kita namakan sebagai altar keluarga, di manakah di rumah kita ada satu tempat di mana anggota keluarga bisa duduk bareng dan berdoa. Enaknya di rumahku di sini, enaknya kalau di rumahku di sini tempat, enaknya di tempat itu diisi. Silahkan sharing, silahkan juga saling mendoakan dengan harapan lokasi tempat di mana kita berada dan berdoa itu menjadi bagian yang utuh dalam keseharian hidup kita. Dan sekaligus Ibu Bapak, ketika kita berbicara tentang altar keluarga, kita akan menyiapkan diri nanti tanggal 16 Juni pasca penutupan bulan Gospel, kita akan memasuki momentum bulan keluarga yang akan kita jalani Juni dan sampai bulan Juli. Monggo nanti Bapak bisa saling berdoa dan menaruh pengharapan bahwa masing-masing rumah dan tempat tinggalku ada altar keluarga, tempat untuk berdoa bersama-sama. Keluarga adalah kelompok kita, pokok doanya seperti yang dirasakan oleh keluarga kita, sekaligus kapan itu adalah kesepakatan yang tentunya akan bisa dilihat dan ditata bersama-sama di masing-masing keluarga kita. Mari saya undang Ibu Bapak sekarang gunakan waktu, dan nanti selesai semuanya doa ini akan berakhir di masing-masing kelompok, dan mohon bisa diakhiri dengan doa Bapa kami. Jika memungkinkan doa Bapa kaminya menggunakan yang bentuk lagu. Tapi kalaupun mungkin ada yang terlewat atau terlupa, silakan cukup dengan membaca doa Bapa kami. Hari ini kita akan berakhir dalam rangkaian penutup kita pada bagian ini, dan selamat berdoa di masing-masing kelompok. Silakan mengambil tempat di mana yang paling nyaman, bisa di dalam, bisa di luar dan sebagainya. Dan sekaligus Ibu Bapak, ini akan bukan lagi ketika kita masuk dalam tema besar kita besok pagi. Why? Mengapa kita berdoa? Tuhan Yesus memberkati. Selamat berdoa di kelompoknya Ibu Bapak masing-masing. Silakan berdiskusi, silakan berbagi, mengambil tempat. Bisa di dalam gedung ini, bisa juga di halaman gereja, sambil merasakan pembun pagi yang ada di kompleks gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
untuk menemukan akan kesuksesan baik di tengah-tengah keluarga maupun di masa depannya anak-anak. Kami berdoa sehingga apa yang menjadi harapan dan menjadi impian anak-anak ini akan menjadi suatu kenyataan di kemudian hari, menjadi orang yang berhasil, orang sukses, dan tetap setia pada Tuhan Yesus. Demikian seluruh doa kami yang jauh dari dunia ini hanya kami haruskan di tangan kuasa. Haleluya, amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dunia ini,